Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur pada malam hari ini kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua yang hadir di malam hari ini ya, undangan-undangan kami semua yang malam hari ini insyaallah kita akan mendengarkan sharing tentang wakaf ya. Kita dari komunitas Duta Quantum Wakaf sebagai pensiar-pensiar wakaf yang terus insyaallah mengajak masyarakat, mengajak umat untuk memahami pentingnya punya wakaf gitu ya, memberikan edukasi untuk menyiapkan yang terbaik untuk perjalanan panjang kita menuju akhirat. Nah, insyaallah di malam hari ini salah seorang dari ambasador wakaf kita, salah seorang pensiar wakaf yang alhamdulillah ya sudah banyak sekali mengajak umat, mengajak masyarakat, mengajak sahabat-sahabat semua untuk berwakaf, baik itu ke lembaga wakaf IKADI ataupun ke lembaga wakafnya di Kampung Maghfirah dan juga ke tempat-tempat lain tentunya ya. Nah, untuk itu mari bersama-sama kita hadirkan hati, ya kita hadirkan niat. Mudah-mudahan apa yang malam hari ini insya Allah kita akan terima bisa bermanfaat tentunya untuk eh, kehidupan kita, ya yaitu untuk bekal kita nanti, ya yaitu bekal kita di alam kubur sambil menunggu nanti datangnya hari eh, kiamat, hari kebangkitan, hari hisab, ya, dan terus nanti sampai ditimbang amal kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu mari kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Oke, udah cukup jelas suara saya? Belum? Aman ya? Aman ya? Aman Oke, ya, baik. Pak? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, ya mari bersama-sama kita persilakan kepada Ibu Rita Arta, Ambasador Wakaf Nasional yang akan memberikan sharingnya ya tentang tema malam hari ini adalah wakafmu sahabatmu di alam kubur ya. Temanya agak mencekam. Nah, tetapi memang perlu kita sama-sama dengarkan karena memang kita insya Allah ya akan berada di alam kubur dan kita ya akan ditemani oleh tentunya amal terbaik kita. Kepada Mbak Rinta kami persilakan. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz Zulhamdi. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah menyempatkan hadir untuk datang pada malam hari ini. Walaupun kalau di tempat saya nih sekarang hujan deras nih, nggak tahu ya kalau di tempat bapak ibu. Dan untuk mengurangi kesenjangan di antara kita, aku izin memanggil dengan sebutan teman-teman ya. Jadi kita kayak setara kayak gitu. Jadi yang muda aku kayak yang muda, aku juga kayak yang tua kayak gitu. Boleh ya, teman-teman? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat lah makanya malam ini kita bisa berkumpul bersama. Dan sebelum aku masuk ke dalam materi, aku disclaimer dulu ya teman-teman bahwa apa yang aku sharingkan malam ini adalah apa yang aku kerjakan selama insya Allah selama 2 tahun ini. Karena sebelumnya kan aku nggak fokus di wakaf ini ya. Jadi setelah 2 tahun yang lalu pada saat pandemik itu aku mulai fokus di ke masyarakat tentang wakaf seperti ini. Jadi aku disclaimer dengan inilah cara aku untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengajak teman-teman. Memang nanti mungkin di perjalanan saat mendengarkan ada gini kok kayaknya kesannya kayaknya takut banget, nyeremin banget, kok kayak begini banget sih gitu. Tapi ya ini ya seperti kadang-kadang gini, kalau aku dengar dari beberapa tausiah, kadang-kadang berbuat kebaikan itu memang harus disentil. Bahkan mungkin harus dipukul kayak gitu karena kadang-kadang cuma ngeliat gitu doang, gue bisa, tapi ternyata tidak kayak gitu kan teman-teman ya. Dulu ya, sebelum kelamaan ngomongnya nih nanti. Sebentar, aku izin share screen.
Oke. Udah terlihat ya? Pak Zul? Aman, Kelihatan Mbak. ya? Aman, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, ya judulnya Wakafmu Sahabatmu dalam Kubur. Seperti tadi Pak Ustadz Zulhamdi bilang, bahwa kita semua ujungnya akan berada di ruangan itu, di rumah kita terakhir, di kamar yang di kamar amat sangat cukup sempit. Mungkin dalam keadaan sadar kita nggak akan pernah mau ke sana. Tapi memang sekali-sekali perlu kita datang ke sana, bukan untuk apa-apa, tapi untuk melihat gimana sih keadaan rumah kita nanti gitu. Perlu cobain masuk ke dalam, nggak perlu, karena apa, takutnya nanti kalau udah nyobain masuk ke dalam lupa keluar kayak gitu kan. Cukup ngelihat aja dari luar, nggak perlu sampai ke dalam, tapi kita bisa merasakan seperti apa sih kita nanti kayak gitu. Dan suasananya kan memang amat sangat mencekam ya teman-temannya, nggak pagi. Boleh ya supaya kita slide ini. Jadi dilarang, amat sangat dilarang. Siapapun nggak ada yang bisa lihat. Yang bisa lihat cuma satu, teman-teman, Allah. Teman-teman dan Allah yang tahu. Apakah teman-teman melakukan screenshot? Apakah teman-teman mengambil slide ini? Jadi kita kembalikan lagi ke hati nurani masing-masing. Boleh ya? Nah, terus kenapa sih kita bicara wakaf hari ini? Kenapa harus hari ini nih bicara wakaf? Kamis malam Jumat lagi nih ya, bicara wakaf. Wakaf itu kan sunnah. Wakaf itu nggak wajib. Apa iya wakaf itu harus berupa tanah? Kayaknya wakaf itu belum penting deh, ya kan? Banyak nih yang berpendapat seperti itu. Belum kepikiran untuk punya wakaf, apalagi sekarang pengeluaran masih banyak kayak gitu ya kan. Wakaf itu kan mahal. Paling sering nih saya dengar paling sering adalah wakaf itu mahal. Kayaknya kita belum sanggup deh kalau untuk berwakaf sekarang karena wakaf itu mahal. Terus ada juga nih kalau aku ketemu sama yang masih muda kayak gitu, mereka akan bilang gini, maaf ya Mbak, aku belum kepikiran tuh untuk punya wakaf. Kayaknya wakaf itu pantasnya buat ibu bapak kita bukan sih, untuk kakek nenek kita bukan sih gitu. Tapi mereka lupa bahwa kematian itu tidak mengenal yang namanya usia muda dan usia tua. Benar nggak teman-teman? Bukan berarti yang tua akan pergi duluan, atau bukan berarti yang muda pun akan hidup lebih lama, ya kan? Nah, terus ada juga nih yang bilang, kayaknya belum sanggup deh, karena apa? Karena biaya sekolah anak-anak masih mahal, pengeluaran biaya hidup masih mahal, kerja juga masih pegawai kontrak, kayak gitu ya kan. Terus mau wakaf tapi nggak tahu caranya, karena apa? Karena aku cuma punya dana yang amat sangat terbatas, uang aku tuh cuma sedikit, nggak tahu dia bisa wakaf atau enggak, dan berbagai alasan lainnya. Ya kan, kalau misalnya pada saat aku sharing tentang wakaf, ini tuh hal-hal seperti ini tuh banyak sekali aku jumpai. Atau mungkin juga ini yang ada di benak teman-teman malam ini. Ya kan, kenapa sih harus berwakaf hari ini? Bener nggak? Nah, kenyataannya tanah wakaf di Indonesia itu saat ini berjumlah 4.359.443.170 meter persegi. Dan ini tanah wakaf yang menganggur, yang ada berdasarkan data di BWI. Ya, terus seluas 430 juta hektar ini, itu tuh kurang lebih nilai aset tanah wakaf ini 430 triliun. 90% aset tanah yang terbengkalai, terus 0% NJOP-nya tidak bisa, nggak kelihatan. Pokoknya tidak ada nilai NJOP-nya gitu ya. Terus 430 triliun, 430 ribu hektar luas tanah di Indonesia, 90% aset tanah yang terbengkalai. Penyebabnya apa sih? Kenapa tanah-tanah itu nggak digunain? Kenapa tanah-tanah itu tidak dibangun sekolahan, tidak dibangun masjid, tidak dibangun musola, tidak dibangun infrastruktur yang sifatnya untuk umat? Kenapa? Pertanyaannya kan itu. Kenapa sih gitu kan? Karena apa? Karena minimnya dana wakaf, teman-teman. Minimnya dana wakaf dan minimnya edukasi wakaf ke masyarakat. Ini yang menyebabkan kenapa 430 ribu hektar tanah wakaf itu menganggur. Ini yang menyebabkan. Penyebabnya cuma itu doang, minimnya dana wakaf dengan lemahnya edukasi wakaf. Padahal, tahu nggak sih teman-teman,
potensi uang wakaf di Indonesia itu 2.000 triliun per tahun. Realisasinya itu hanya 400 miliar per tahun. Realisasinya artinya apa? Artinya hanya 400 miliar orang yang berwakaf setiap tahunnya. Sementara dibutuhkan dana 2.000 triliun, sementara potensi wakafnya itu 2.000 triliun per tahun gitu. Kenapa itu terjadi? Ya itu tadi, seperti aku bilang bahwa apa minimnya literasi tentang wakaf, terus karena memang kita sendiri masyarakat belum sadar nih bahwa wakaf itu ternyata penting gitu. Makanya wakaf nggak berkembang. Ya kan di Indonesia tuh wakaf nggak berkembang, beda dengan kita ambil contoh di negara, salah satunya adalah negara Turki, ya kan bahkan mereka bisa melunasi hutang negaranya itu lewat apa, lewat wakaf kayak gitu. Padahal teman-teman, jumlah penduduk Indonesia, warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang Muslim itu 230 juta jiwa, ya 230 juta jiwa. Jumlah kita kan penduduk tuh hampir berapa? Hampir 300 juta jiwa ya. Yang Islam itu 235 juta jiwa. Tapi dana wakaf yang terhimpun, kalau teman-teman ingat tadi aku di slide sebelumnya itu 400 miliar. Tadi siang nih aku cek, kalau misalnya 400 miliar per tahun, berarti setiap tahunnya itu satu orang dari 235 juta ini hanya berwakaf 1.702 rupiah, teman-teman. 1.702, teman-teman bisa bayangin, 1.702 untuk wakaf. Wakaf itu untuk siapa sih? Wakaf itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, teman-teman. Wakaf itu amalan yang dianjurkan oleh Allah, ya kan? Amalan yang dianjurkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, oleh Rasulullah juga. Terus untuk kita, untuk apa? Untuk bekal akhirat kita. Tapi kita cuma berani kasih 1.700. Teman-teman bisa bayangin nggak sih dengan nikmat yang Allah kasih ke kita? Nikmat sehat, malam ini kita sehat. Malam ini kita bisa kumpul bersama keluarga. Nikmat pekerjaan, kita bisa punya income pekerjaan setiap bulannya, kita bisa dapat duit dari kantor, tapi kita cuma mampu nyumbangin 1.702. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah ya teman-teman ya. Aku sedih deh. Karena apa? Karena kok sampai kayak begitu banget ya. Kalau orang bilang sampai hati cuma untuk padahal untuk kita, tapi kita cuma mampu ngeluarin 1.702 kayak gitu. Nah, ini adalah permasalahan kita bersama dan ini harus dicari jalan keluarnya, ya kan? Teman-teman bisa lihat di sini, ini tanah wakaf untuk pembinaan umat, untuk apa di seberang sumbangan, plang-plang pengumuman untuk minta apa? Minta sumbangan, untuk ngajak orang berwakaf itu di mana-mana, tersebar di mana-mana. Mungkin juga teman-teman pernah ngalamin pagi-pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo saatnya kita berwakaf sekarang. Yang mampir di WA kita, mampir di Telegram kita, mampir di SMS kita. Karena apa? Karena mereka membutuhkan yang namanya dana. Mereka membutuhkan dana untuk apa? Untuk merealisasikan program wakaf ini, kayak gitu ya kan. Nah ini dana kurang, belum ada dana, mencari donatur, inilah yang dilakukan teman-teman. Makanya kenapa malam ini kita kumpul sama-sama nih, kita cari solusinya apa sih? Sebagai umat kita perlu loh, kita perlu untuk apa? Untuk cari solusi. Untuk siapa? Ya untuk kita, bukan untuk aku, bukan untuk Ustadz Zul, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk teman-teman sendiri. Untuk teman-teman nanti, pas pada saat nanti berpulang ke rumah teman-teman itu tuh, yang tadi aku bilang di awal, 1 kali 2 meter, itulah untuk nanti. Itu. Nah, terus Yayasan Pendidikan dan Nazir Wakaf membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan program-program kemaslahatan umat. Benar ya teman-teman ya. Jadi apa? Bukan dana yang kecil, emang kita butuh dana yang besar. Makanya kita harus bahu-membahu untuk apa? Untuk mengumpulkan uang-uang ini, untuk mengumpulkan dana ini. Nah, kenapa setiap orang, bahkan setiap keluarga penting mempunyai amal jariah berupa wakaf? Karena tadi pertanyaannya, berapa lama kita akan hidup di dunia? Kalau aku boleh tanya nih teman-teman, ada nggak sih yang bisa menebak kita bisa hidup sampai berapa lama di dunia ini? Umumnya fase kehidupan perjalanan umat manusia kan seperti ini ya teman-teman. Bayi, bener nggak? Terus belajar berjalan, merangkak, ya kan? Terus mulailah sekolah, ya kan? Pendidikan dasar, SD, SMP, SMA. Terus mulai kuliah, terus mulai kerja. Kerja mulai dari yang apa namanya trainee, terus akhirnya jadi madya, jadi senior, jadi director atau apapun namanya. Terus akan menjadi tua. Benar nggak teman-teman? Jadi senior. Terus akhirnya ujungnya apa? Jadi kakek-kakek, grandpa, jadi manula lah, ya kan? Terus terakhirnya kembali lagi ke tanah.
Tapi pertanyaannya teman-teman, ada nggak sih yang bisa menebak apakah kita bisa sampai ke kakek-kakek, nenek-nenek? Untuk yang teman-teman yang berusia 20-25 tahun, ada yang bocor ya Pak Zul? Oke. Untuk teman-teman yang berusia 20-25 tahun, apakah yakin kita bisa menginjak sampai usia 40 tahun? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang bisa menebak, karena memang umur itu adalah rahasia Allah, ya kan? Ada bayi yang baru berumur 2 tahun, 3 tahun, bahkan dia tidak bisa menikmati yang kata orang nikmatnya playground, nikmatnya sebuah sekolah dasar, nggak bisa. Karena apa? Karena usia 5 tahun sudah dipanggil Allah, ya kan? Ada mahasiswa yang tinggal besok wisuda dan kabarnya akan mendapatkan nilai cum laude, summa cum laude, akan dipanggil ke panggung, tapi ternyata bahkan umurnya aja nggak nyampe sampai besok pagi. Ada. Karena memang sebenarnya umur itu benar-benar rahasia Allah. Jadi bagaimana kita memanfaatkan usia kita hari ini, yang kita dapat hari ini, untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Dan insya Allah ya teman-teman, kalau misalnya suatu hari nanti, pada saat nanti sudah di akhirat, dan teman-teman tidak melihat aku ada di surga, teman-teman boleh ya bilang sama Allah bahwa aku pernah mengajak teman-teman kebaikan untuk apa? Untuk berwakaf di malam ini. Boleh ya teman-teman? Terus kita lanjut. Menurut Rasulullah, berapa sih umur umat Rasulullah di dunia? Nah, ini menurut hadis riwayat Tirmizi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Ya, sedikit yang melewatinya. Artinya, orang-orang yang sudah melewati 70 tahun itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan Allah. Karena apa? Karena mereka masih diberi kesempatan untuk apa? Menikmati dunia, untuk berbuat kebaikan, seperti itu, ya kan? Nah, yang namanya orang-orang pilihan nggak mungkin semuanya. Artinya, yaitu orang-orang pilihan. Siapakah orang-orang pilihan itu? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak pernah tahu siapa. Bisa jadi aku, bisa jadi teman-teman, bisa jadi orang-orang di luar sana, kayak gitu. Nah, terus lalu apa yang kekal? Berapa lama hidup di akhirat, ya kan? Nah, ini dia. Ini ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 100, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Artinya apa? Kita semua akan kekal di akhirat nanti. Kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, inilah yang akan kekal. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Ya, ini jadi Allah itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran loh, bahwa kehidupan di dunia itu sementara, dan yang di akhirat itulah yang nantinya akan kekal. Terus pada dasarnya semuanya sama. Kehidupan manusia itu ada dua. Kehidupan sebelum kematian, itu hanya sementara, dan kehidupan setelah kematian. Nah, kehidupan kematian inilah yang sesungguhnya abadi. Terus perjalanan manusia setelah kematian. Nah, ini dia teman-teman. Ini perjalanan manusia setelah kematian. Pertama itu adalah kita akan apa yang namanya kematian dan alam kubur, alam barzah, ya kan? Terus nanti ada tiupan sangkakala, kehancuran semesta, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan. Jadi masih panjang banget untuk kita menuju yang namanya surga. Itu masih panjang banget. Jadi kita jangan, ya aku nggak mau kita, tapi aku ini untuk teguran untuk diri aku gitu. Aku nggak mau kegeeran bahwa aku pasti akan masuk surga. Aku nggak mau kegeeran. Karena apa? Karena ini perjalanannya masih panjang. Bisa jadi kita akan fail di mana? Kita akan fail di bagian hisab, bisa jadi kita akan fail di bagian mizan, bisa jadi kita akan fail di bagian penyerahan catatan amal, kayak gitu. Bisa jadi kita akan fail di bagian syirat gitu. Jadi aku sendiri nggak tahu aku akan fail di bagian yang mana gitu. Tapi aku yakin harapan teman-teman semua sama. Kita semua kepengen yang ujungnya nanti ada di surga. Bener ya? Surga, karena itu adalah tempat yang paling indah, ya kan? Nah, ini dia teman-teman. Kenapa setiap orang penting mempunyai amal jariah berupa wakaf? Jadi kayak tadi aku bilang ya, inilah rumah kita yang akan abadi. Dan kita mungkin dalam sini yang paling lama tuh dalam sini. Karena kita nggak tahu kapan datangnya hari akhir juga kan. Nah, kain kafan sudah ditenun, dan hanya tinggal menunggu waktu saja kain kafan itu akan dipakaikan ke tubuh kita. Kalau aku boleh tanya nih teman-teman, boleh di chat ya, boleh di kita interaktif dikit ya untuk yang bagian ini. Adakah teman-teman
di dalam Zoom ini yang hadir 36 orang malam ini yang sudah menyiapkan kain kafan untuk bekal teman-teman nanti? Ada? Kain kafan loh, kain kafan ini mungkin tidak semahal kain sutra, mungkin tidak semahal kain kain apa sih yang paling mahal yang untuk dipakai untuk baju. Nah ini Pak Ustadz, dari sekian banyak yang jawab hanya Pak Ustadz aja yang udah jawab ada. Jujur teman-teman, aku pun tidak menyiapkan. Karena apa? Karena takut. Kenapa teman-teman nggak nyiapin? Takut kan? Ada perasaan apa? Ada perasaan, duh kok kayaknya kayak gimana ya gitu. Kok pakai nyiapin kain kafan segala gitu. Padahal teman-teman itu pasti akan dipakai. Nggak mungkin enggak. Itu pasti dipakai. Sementara baju sutra yang teman-teman, kalau ada teman-teman yang membeli baju malam ini, baju kah, celana kah, tas kah, sepatu kah, belum tentu loh besok pagi bisa dipakai. Bener nggak? Belum tentu. Karena apa? Karena kita kan nggak pernah tahu umur kita sampai nggak sampai besok pagi. Tapi kain kafan ini, biarpun harganya per meter cuma 10.000, biarpun harga per meter cuma 4.000, 5.000, udah pasti besok pagi akan kita pakai. Kalau memang umur kita nggak nyampe sampai besok pagi. Jadi ini untuk renungan kita sama-sama ya teman-teman ya. Bawa nggak perlu kita sampai kayak gimana, kita taruh aja kain kafan di dalam lemari supaya apa? Supaya mengingatkan kita untuk apa? Untuk terus berbuat kebaikan. Untuk terus berbuat kebaikan. Kita bicara wakaf hari ini karena itu tadi kain kafan kita sudah ditenun dan hanya tinggal menunggu waktu saja kain kafan itu akan dipakaikan ke tubuh kita. Artinya apa? Kita semua tahu ya teman-teman bahwa malaikat Israel setiap harinya itu datang menjumpai aku, menjumpai teman-teman, menjumpai Bapak A, menjumpai Bapak B, menjumpai Ibu C, itu sehari 70 kali. Dan dia bertanya kepada Allah, Allah inikah saatnya? Allah inikah saatnya? Allah inikah saatnya? Nah, karena apa? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 185. Artinya apa teman-teman? Kita harus siap. Kita siapkan bekal kita sesegera mungkin. Karena apa itu tadi? Ini sharing aku malam ini, aku lebih banyak untuk mengingatkan diri aku. Kebetulan di samping aku ada anak aku, untuk mengingatkan dia juga, untuk mengingatkan teman-teman semua, bahwa apa? Bahwa yang sangat dekat dengan kita itu bukan apa-apa, bukan suami, bukan istri, bukan anak, tapi kematian. Kematian itulah yang amat sangat dekat sama kita. Jadi ya sesegera mungkin pun kita harus apa? Harus mempersiapkan yang namanya bekal. Karena apa? Begitu nyawa sudah tidak ada, kita pun tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa menambah amal kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya kan? Nah, aku akan di sini suatu hari nanti. Teman-teman akan di sini suatu hari nanti. Benar nggak? Setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sama nih, kita sama-sama di sini. Nggak ada rumah mewah Pondok Indah, nggak ada rumah mewah seharga 1 miliar, nggak ada rumah mewah seharga 2 miliar, nggak ada. Kita semua akan sama. Kita semua ujungnya akan berada di ruangan ini. 1x2 meter, tanpa ada penerangan, tanpa ada lampu Philips, tanpa ada lampu apapun namanya yang harganya berjuta-juta, nggak ada. Semua sama, dan pakaian kita pun akan sama. Semua sama, nggak ada sutra, nggak ada apa-apa. Semua pakaian kita sama. Jadi ini benar-benar untuk renungan kita malam ini, teman-teman. Hani radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat.
Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, benar ya teman-teman, besok hari Jumat nih, kita sama-sama yuk, kita nengokin, kita lewat aja di kuburan dekat rumah kita, pemakaman umum dekat rumah kita, pemakaman Islam dekat rumah kita. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kematian itu, bahwa kita akan ke sana. Kematian itu akan datang, bahwa ya harus ada bekal yang harus kita siapin. Karena apa? Karena seorang Utsman bin Affan aja itu bisa menangis. Gara-gara apa? Gara-gara dia melihat kuburan. Terus kita nih apalah, kita nih siapalah, aku nih siapalah. Kok bisa-bisanya sih masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa happy-happy, masih bisa senang-senang, seolah-olah aku akan hidup 1000 tahun, kayak gitu. Seolah-olah aku akan hidup lebih panjang umurnya daripada umur dunia itu sendiri, ya kan? Keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia adalah bisa berwakaf, bisa bersedekah, bisa beramal jariah. Ini adalah keinginan yang terbesar. Ini dijelaskan dalam apa? Dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah wakaf, dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi teman-teman, harapan hidup orang-orang yang sudah meninggal itu, harapan orang-orang yang sudah meninggal itu adalah bukan sholat, bukan berhaji, bukan berpuasa, tapi bersedekah. Bayangin ya teman-teman, bersedekah ya dalam hal ini adalah sedekah yang sifatnya jariah, artinya tidak terputus, biarpun kita sudah tidak ada, tapi tetap berjalan amalannya. Nah itu apa? Wujudnya apa? Yaitu wakaf. Karena apa? Ini dijelasin dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Artinya apa? Ini nyata. Karena kita sudah tidak bisa komunikasi dengan orang yang sudah meninggal, makanya orang meninggal itu udah nggak bisa ngomong sama kita. Tapi Allah Maha Baik, teman-teman. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Munafikun bahwa ini loh harapan hidup, harapan orang-orang yang sudah meninggal itu seperti ini gitu. Supaya apa? Supaya mereka paham bahwa orang yang sudah meninggal aja pengen dibangunin lagi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mereka bisa bersedekah, mereka bisa berwakaf, bisa beramal jariah. Untuk siapa? Ya untuk dia lagi, untuk kita lagi. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk direktur, bukan untuk siapa, tapi untuk kita. Kayak gitu. Nah, berwakaf, melapangkan jalan menuju surga. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Jadi jelas ya teman-teman bahwa apa? Bahwa yaitu bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi dan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mau dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertakwa, artinya apa? Ini Allah udah kasih petunjuk. Ini petunjuk dari Allah. Bahwa orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, artinya apa? Nggak ada tuh istilahnya, aduh saat ini lagi banyak pengeluaran nih, kayaknya nggak bisa deh berwakaf, nggak ada. Karena apa? Baik waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, jadi jangan cepat marah. Memaafkan kesalahan, maafin kesalahan orang. Walaupun itu memang bikin kita jengkel, bikin kita sakit hati, maafin. Karena apa? Karena itu salah satu kebaikan-kebaikan yang apa yang Allah udah jabarkan. Udah jabarkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 134. Nah, Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum dihisap. Seberapa banyak bekal yang telah disiapkan, seberapa banyak dosa yang telah dilakukan. Kalau nih teman-teman, kalau teman-teman aku suruh sebutkan malam ini, kan kita dari jam, kita tuh kan mulai pergantian hari jam 12:01 tadi malam ya, berarti Rabu malam. Sampai sekarang jam berapa? 20.30. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Buat kita, buat orang lain, buat anak istri, buat suami, buat keluarga, buat orang-orang di sekitar kita,
Bisa nggak teman-teman sebutin? Terus dosa apa yang telah teman-teman lakukan? Dosa ini termasuk kita misalnya nih, misal ya teman-teman, misal. Kebetulan hari ini sih aku nggak keluar rumah. Jadi misal nih, pergi ke kantor, terus yang cowok atau cewek lihat lawan jenis. Terus ganteng, yang cewek ngeliat yang cowok ganteng, wih ganteng. Ngelihat 10 detik, 30 detik, 1 menit. Terus astagfirullahaladzim, ingat dosa. Tapi dilihatin lagi. Pada saat dia ngomong astagfirullahaladzim pertama kali, itu udah dia, karena dia lupa kan, dia lupa jadi dia menundukkan mata, menundukkan penglihatannya. Tapi udah gitu diulang lagi, dilihat lagi. Itu dosa kan? Karena apa? Itu bagian dari zina mata. Ya kan? Belum lagi apa? Menggibah. Itu hal-hal kecil yang sifatnya yang kita ngerasa kayaknya kita nggak pernah nyakitin orang. Gue kayaknya nggak. Karena gini, umumnya manusia itu kan berpikir bahwa apa? Mencuri itu perbuatan dosa. Ya kan? Yang memang itu kelihatan gitu. Merusak itu perbuatan dosa. Tapi kita lupa sama dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Misal nih, kita ngomong, kalau anak tuh ngomong ke orang tua, ya kan? Itu kan dosa kecil yang kita tanpa kita sadari, dan itu sering banget. Nah, makanya Umar bin Khattab bilang, hisaplah dirimu sebelum dihisap. Nah, kita aja nggak tahu nih dalam sehari ini banyakkan amalannya apa banyakkan dosanya yang kita perbuat. Terus terakumulasi sesuai dengan apa? Sesuai dengan umur kita kan. Umur kita kalau sekarang kayak aku 46 ya berarti sesuai dengan umur aku 46 tahun. Jadi teman-teman bisa bayangin beratan yang kanan apa beratan yang kiri, ya kan? Nah, terus bagaimana caranya supaya yang kiri ini jangan sampai ujungnya nanti kita masuk ke dalam neraka, nauzubillah min dzalik ya. Nah, mana yang lebih berat antara timbangan amal atau dosa? Ya kan? Mana? Hari ini udah berbuat baik apa? Hari ini udah berbuat kebaikan apa? Ya kan? Masa kita dikasih Allah nafas, kita dikasih Allah kesempatan untuk hidup lagi hari ini. Masa iya kita melakukan hal-hal aktivitas yang sama sih sama seperti kemarin, padahal kemarin kita udah melakukan zina mata, menggibah, kita udah berbohong, ya kan? Mana nih yang lebih berat antara amal dengan dosa? Kiri sama kanan, mana yang lebih berat? Ya kan? Terus apakah kita yakin? Apakah aku yakin bahwa di akhirat kelak lebih berat timbangan amal dari dosa? Aku yakin deh, pokoknya aku kan udah sedekah, aku udah bikin sedekah Jumat, aku setiap Jumat loh ngajak teman-teman untuk berbuat kebaikan, untuk menyisihkan rezekinya, untuk sedekah Jumat. Aku sholat tepat waktu loh. Aku di rumah seharian dengerin tausiah loh. Bukan teman-teman, kita nggak tahu. Karena apa? Karena balik lagi, kita tuh hanya tahu pada saat nanti, pada saat terjadinya timbangan itulah. Nah, permasalahannya adalah pada saat proses penimbangan itu kita udah nggak bisa balik lagi ke dunia. Kita udah nggak bisa balik lagi untuk apa? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meringankan dosa kita dan menambah kebaikan kita. Itu permasalahannya, ya kan? Kalau misalnya ternyata nanti dosa kita yang lebih banyak, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah, ya kan? Makanya di hari akhir nanti semua orang sibuk dengan apa? Sibuk dengan buku amalannya. Sampai udah nggak dibilang kan katanya orang tua sampai tidak peduli dengan anaknya, tidak menghiraukan anaknya, anak tidak menghiraukan orang tuanya. Karena apa? Karena masing-masing sibuk. Sibuk untuk apa? Untuk proses timbangan itu, ya kan? Terus berapa banyak harta atau amal yang sudah disiapkan? Kayak tadi aku bilang, udah berapa banyak sih mobil dikasih. Mobil itu jangan berpikir bahwa kita bisa beli mobil itu adalah hasil kita loh. Benar, itu hasil kita. Prosesnya memang kita yang melakukan. Tapi kalau Allah nggak ridho, teman-teman nggak bakal bisa beli mobil. Kalau Allah nggak ridho, teman-teman nggak akan bisa beli rumah. Kalau Allah nggak ridho, teman-teman nggak akan bisa punya anak. Nggak akan. Semua itu atas seizin Allah. Semua uang yang ada di ATM kita, uang yang ada di dompet kita, itu kita jangan sombong teman-teman, itu bukan punya kita, itu semua atas izin Allah, atas ridhonya Allah, makanya kita bisa punya. Bukan kita, wah karena gue udah kerja keras nih, karena gue datang paling pagi, karena gue director, karena gue udah pinter, karena gue kumlat, gue makanya tuh bisa kerja di Unilever, karena gue bisa. Bukan, itu semua atas izin Allah. Maka tadi aku bilang teman-teman,
dengan nikmat segitu banyak, teman-teman. Teman-teman nggak malu untuk berwakaf aja cuma 1.700, ya termasuk aku, nggak malu berwakaf aja cuma 1.700 dengan nikmat yang Allah kasih. Coba deh, berapa sih harganya mobil, berapa harganya rumah, dan Allah kalau sudah bilang kun fayakun. Hari ini mobil ada dalam rumah kita, besok pagi pun mobil bisa hilang dari rumah kita. Hilangnya bisa atas sebab apapun. Ya kalau Allah sudah berkehendak, ya kan? Artinya itulah titipan yang harus kita jaga. Nah, kita aja nitipin motor, bener nggak nih teman-teman? Kita nitipin motor di stasiun, kita nitipin motor di depan Alfamidi, cuma 1 jam, atau enggak di stasiun deh, dari pagi sampai sore, itu aja kita kasih bayar orangnya. Ada imbalan yang kita kasih. Berapa sih? 2.000 kalau di Alfamidi. Belanja 1 jam 15 menit sama aja, 2.000. 2.000 loh. Terus wakaf tadi aku udah hitung 400 miliar bagi 352 juta jiwa orang Islam di Indonesia, Muslim di Indonesia. Cuma 1.702. Kita nggak malu. Aku nggak mau bilang teman-teman, tapi kita nggak malu sama Allah nih, beneran. 1.700 doang yang kita kasih sama Allah. Sementara kita aja kasih ke tukang parkir Alfamidi 2.000 loh. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Nah, inilah harta yang dikumpulkan. Bisa nggak ini menjadi penyelamat kita di akhirat? Bisa. Ini semua bisa menjadi penyelamat kita di akhirat. Dengan jalan apa? Dengan jalan sedekah. Sedekah apa? Sedekah jariah. Dengan jalan wakaf. Ini semua bisa. Ini kita konversikan dalam bentuk wakaf. Jadi kita punya rumah mewah. Rumah mewah kita seharga berapa? 10 miliar, 20 miliar. Ya kalau rumah mewah kita seharga 10 miliar, 2 miliar, janganlah kita berwakaf 1.700 perak. Jangan dong gitu. Kita punya tas Hermes, kita punya Louis Vuitton. Ya jangan dong kita berwakaf cuma 1 juta, 2 juta. Malu. Tas Hermes itu berapa? 100 juta, 140 juta paling murah. Malulah kalau kita misal berwakaf tas Hermes 140 juta. Kita kan nggak mungkin ya pergi pulang ke rumah kita pakai kain kafan tadi yang 4.000 perak, 4.000 per meter, terus pakai tas Hermes, kan nggak mungkin kan. Ada yang teman-teman pernah lihat, ada orang yang pulang ke rumahnya dikafanin, terus tas Hermes-nya ikut dibawa ke dalamnya, kacamata Ray-Ban-nya ikut dibawa, cincinnya, berliannya yang 20 karat, 100 karat, 140 karat dibawa pulang, ikut di bareng sama dia. Ada? Nggak ada. Itu semua akan ditinggalin teman-teman. Makanya ini kita konversikan apa? Dalam bentuk wakaf, dalam bentuk amal jariah buat kita nanti, kayak gitu. Nah, amal jariah berupa wakaf sangat dibutuhkan nanti setelah seseorang meninggal dunia, karena amal jariah wakaf akan terus mengalirkan pahala dan menambahkan berat timbangan amal seseorang bagi mereka yang melakukannya selagi hidup di dunia, kayak gitu. Makanya malam ini ada sharing tentang wakaf, karena apa? Karena ini mengingatkan buat aku, mengingatkan juga buat teman-teman. Mungkin kita terlalu terlena dengan di dunia ini, kita terlalu asik dengan hingar-bingar kehidupan dunia, sampai kita lupa nih bahwa ini semua akan kita tinggalin loh, ya kan? Nah, saat sudah di alam kubur, semua amal terputus, namun ada 3 hal yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. 1, sedekah amal jariah. Balik lagi ya teman-teman, yang disebutkan adalah sedekah amal jariah. Artinya apa? Sedekah yang berkesinambungan, yang terus-menerus, yang berjalan, yang mengalir. Nah, sedekah apa yang mengalir? Itu wakaf, ya kan? Terus kedua, ilmu bermanfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. Nah, balik lagi kayak tadi nih, 3 ini. Mungkin yang teman-teman, mungkin aku mau bahas sedikit nih tentang ini. Sedikit aja. Sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh, terutama untuk doa anak yang soleh. Keimanan seseorang, kita beriman. Ada Pak Ustadz, ada Bu Ustazah, ada dai, pokoknya ada pemuka-pemuka agama. Orang tua kita mungkin ahli Al-Quran. Orang tua kita mungkin penceramah yang mengajak kebaikan segala macam. Mereka beriman. Kita pun sama. Mungkin kita adalah ahli tahajud, ahli duha, ahli puasa Senin Kamis. Tapi pertanyaannya teman-teman,
apakah kita bisa mewarisi keimanan kita buat anak-anak kita? Bisa. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Kita mendidik mereka sebaik-baiknya pendidikan agama yang kita bisa kasih. Benar nggak, teman-teman? Kita sekolahkan mereka di sekolah yang terbaik. Kita sekolahkan tambahan sekolah agama. Kita ikutkan kursus kelas tahsin, tilawah, segala macam. Pertanyaannya, apakah itu bisa menjamin bahwa anak-anak kita akan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu, teman-teman. Karena memang kenyataannya keimanan itu tidak pernah bisa diwariskan. Kita banyak dengar bapak ibunya haji, hajah, ustadz, ustazah, tapi ternyata nauzubillah min zalik, anaknya berpindah keyakinan. Ya kan? Bapak ibunya ustadz, ustazah, tapi ternyata anaknya seorang pencuri, anaknya seorang pemerkosa, anaknya seorang pembunuh. Itu, teman-teman, bahwa nggak ada, aku yakin nggak ada orang di dunia ini yang mendoakan anaknya, ya Allah, jangan jadikan anak saya anak yang soleh-soleha. Nggak ada. Semua harapan orang tua itu adalah mendoakan anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menjamin bahwa anak ini akan terus soleh-soleha? Itu aja. Karena apa? Karena memang keimanan itu tidak bisa diwariskan. Keimanan itu hanya bisa kita melihat. Tapi apakah dia benar-benar beriman, apakah dia benar-benar menjalankan perintah Allah, itu hanya dia yang tahu dan Allah. Kita hanya bisa melihat apa yang kita bisa lihat. Tapi kita tidak bisa merasakan. Karena apa? Karena urusan iman itu bukan urusan kita, itu urusan hati. Makanya di sini kenapa sedekah amal jariah itu sedekah itu adanya di urutan pertama. Karena inilah yang kita bisa benar-benar kita bisa kontrol, teman-teman. Kita bisa siapkan. Ilmu yang bermanfaat, ya semua ilmu sepanjang itu membawa kebaikan, mengajak kebaikan, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah, nggak usah kita berbicara tentang meninggal dunia. Amit-amit, nauzubillah min zalik. Kita sakit, kena stroke. Apakah kita masih bisa mengamalkan, mengajarkan kebaikan ke orang lain, mengajak kebaikan ke orang lain? Sementara kita aja udah nggak berdaya. Mungkin kita ngomong aja udah nggak sanggup. Benar nggak? Karena apa? Karena yang dua ini tuh memang ada batasannya. Ini kalau balik lagi, teman-teman, ini dari kacamata aku melihat tuh seperti itu. Bahwa yang dua ini tuh ada batasannya. Sementara yang pertama ini kita bisa kontrol, kita bisa siapkan, kita bisa lakukan. Sementara yang kedua, ketiga ini, nah ini balik lagi, ini yang kedua, ketiga ini tuh ada batasannya. Kalau kita sehat, kalau kita misalnya masih bisa punya kemampuan untuk berbicara. Ada orang, aku pernah baca ya, tapi aku lupa. Kalau teman-teman tahu boleh jawab. Ada orang yang dia pita suaranya hilang, habis. Jadi udah nggak bisa ngomong lagi. Artinya apa? Ya jangankan dia mau ngajak kebaikan untuk diri dia sendiri aja dia udah nggak bisa ngomong, ya kan? Nah, amal jariah berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti setelah seseorang meninggal dunia. Karena amal jariah wakaf akan terus mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal seseorang bagi mereka yang melakukannya selagi hidup di dunia. Nah, kenapa sih setiap keluarga penting punya amal jariah berupa wakaf? Karena kita mau masuk surga nggak sendirian. Nggak mungkin dong aku masuk surga nggak ngajak orang tua, nggak ngajak adik-adik aku, nggak ngajak anak aku. Ya aku kepengen keluarga yang aku kenal di dunia ini nanti ketemu lagi di akhirat, nanti ketemu lagi di surga, ya kan? Masa iya di dunia ini aku kenal orang tua aku, bapak ibu aku adalah ini, anak aku adalah ini, terus tiba-tiba di akhirat aku nggak ketemu mereka, nggak ngeliat mereka, nauzubillah min zalik. Ya aku kepengen apa ya, kita yang ada di dunia ini kita kumpul lagi. Kalau misal di dunia ini kita keluarga cemara, ya kita kumpul di akhirat keluarga cemara lagi. Artinya jumlah keluarga kita itu lagi. Kalau di dunia ini keluarga kita adalah keluarga cendana, ya di akhirat nanti keluarga kita keluarga cendana lagi gitu. Jangan sampai di akhirat nanti di dunia kita keluarga cemara, keluarga cendana, di akhirat kita keluarga cemara. Artinya apa? Ada jumlah anggota keluarga yang nggak ikut. Nauzubillah, jangan sampai gitu. Makanya penting nih punya apa? Punya amal jariah berupa wakaf. Yang sifatnya apa? Yang sifatnya itu kita bisa rame-rame. Nah, apa sih kita dari awal sampai akhir kita ngomongin wakaf, wakaf. Wakaf itu apa sih sebenarnya? Nah, dalam Islam
amalan dalam Islam melalui penyaluran harta benda untuk kepentingan masyarakat, serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus sampai akhirat kelak. Itulah wakaf. Wakaf itu ada wakifnya, ada nazirnya, ada maukufnya, ada maukuf alaih, ada ikrar wakafnya. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya, wakif itu apa sih? Wakif itu adalah orang yang berwakaf. Nazir itu apa sih? Itu adalah lembaga pengelola harta wakaf. Karena apa? Wakaf ini harus dikelola. Itulah bedanya wakaf dengan sedekah. Sedekah itu ya kita kasih aja. Tapi kalau wakaf enggak. Karena apa? Wakaf itu selamanya milik kita, teman-teman. Yang dialirkan itu adalah kemanfaatannya, kebermanfaatannya, itulah yang dialirkan. Makanya butuh yang namanya seorang nazir. Untuk apa? Untuk dia mengelola harta wakaf kita. Nah, mauquf itu apa? Itu adalah harta yang diwakafkan. Terus mauquf alaihi, pihak menerima manfaat harta wakaf. Terus ada yang namanya ikrar wakaf, itu pernyataan wakaf yang dikumpulkan secara tulisan. Nah, itu adalah namanya ikrar wakaf. Jadi di dalam wakaf itu ada 5 ini. Kalau misal tidak ada 5 ini, berarti dia bukan wakaf, kayak begitu. Terus contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Nah, ini teman-teman. Untuk teman-teman yang beragama Islam dan pernah ke umroh ataupun berhaji, mungkin tahu nama Masjid Nabawi ya, bahwa Masjid Nabawi adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar dunia. Dan tahu nggak teman-teman bahwa fadilah sholat di Masjid Nabawi. Barang siapa sholat di masjid Rasulullah SAW, maka sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjid Kubah, masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah, masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Jadi Masjid Nabawi ini merupakan wakaf dari Rasulullah. Hari ini masjidnya masih ada nggak? Masih. Rasulullah meninggal tahun berapa? Udah beratus-ratus tahun yang lalu ya. Aku sih nggak hafal dia Rasulullah meninggal tahun berapa. Nah, tapi masjidnya sampai hari ini masih dipakai, masih. Untuk apa? Untuk sholat. Malahan sekarang masjidnya tambah bagus ya, alhamdulillah. Nah, terus apalagi contohnya Masjid Kuba. Masjid Kuba ini masjid pertama yang dibangun juga oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah. Sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa. Ya kan? Dalam Quran surat At-Taubah ayat 108. Mengunjungi Masjid Kuba dan sholat sunnah di dalamnya memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi disebutkan bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan ibadah umroh. Luar biasa teman-teman. Nah, ini juga adalah masjid dari hasil wakaf. Nah, terus ada wakaf kebun kurma Umar bin Khattab di Khaybar, ya kan? Terus apalagi wakaf sumur Raumah di Madinah Utsman bin Affan, dan ini adalah cikal bakalnya wakaf terkenal. Maksudnya orang kalau ngomongin wakaf pasti langsung ingat sahabat Rasulullah, Khalifah Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan, ya kan? Ini kisahnya luar biasa teman-teman. Dan sampai hari ini kalau teman-teman browsing nih, searching, rekening tertua di dunia itu adalah miliknya Utsman bin Affan. Yang sampai hari ini rekeningnya masih aktif. Sampai hari ini rekeningnya masih ada dan dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, ya kan? Ini adalah asal mulanya dari apa? Asal mulanya dari sebuah sumur. Kayak gitu. Terus ini ada juga wakaf Raja Abdul Aziz, wakaf tanah Tower Zam-Zam di Mekah, ya kan? Nah, terus ada wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir. Jadi bukan hanya terbatas pada masjid, bukan hanya terbatas pada tempat ibadah, tapi sekolah pun ada. Dan kayak contohnya adalah Universitas Al-Azhar. Ini apa? Ini adalah dari wakaf. Terus ada wakaf rumah sakit zaman khilafah Umayyah. Nah, ini juga rumah sakit, ya kan. Terus pertanyaannya sekarang, teman-teman kepengen nggak sih punya wakaf seperti mereka? Mereka yang sudah meninggal 52 tahun Hijriah yang lalu, sekarang aja udah tahun berapa? 1000, udah 1000-an Hijriah, 1400-an Hijriah. Mereka meninggal 52 Hijriah, tapi sampai hari ini wakafnya mereka masih ada. Nah, pertanyaannya teman-teman pengen nggak seperti itu? Mau nggak? Terus bagaimana kalau misalnya nih teman-teman diajak berwakaf 1 miliar hari ini?
untuk bisa bangun masjid, rumah sakit, pesantren, sekolah dan lain sebagainya. Mungkin ya, mungkin ada yang jawab, duh gimana caranya ya, uang 1 miliar aja nggak punya, duh belum kebayang, aduh itu tadi masih banyak cicilan, belum kepikiran, belum penting, belum sanggup. Karena apa? Karena ini umum. Ini yang pada saat aku sharing edukasi tentang wakaf, inilah yang banyak aku jumpai. Seperti itu. Nah, wakaf itu masih dianggap berat, teman-teman. Karena mereka berpikir bahwa wakaf itu sunnah kan, boleh dilakukan, boleh juga nggak dilakukan. Ya kan? Karena mereka berpikir seperti itu. Nah, wakaf adalah amal ibadah yang perlu disiapkan dengan baik seperti halnya ibadah haji, agar bisa memiliki amal wakaf yang lebih terasa manfaatnya untuk kehidupan kelak, untuk kita nanti, kayak gitu. Terus, seandainya ada uang di rekening atau deposito teman-teman, maukah teman-teman hari ini mewakafkan 500 juta untuk membangun sebuah masjid? Tadi kan aku udah cerita tuh bahwa itu adalah amalan yang bisa kita bawa nanti untuk kehidupan akhirat kita. Nah, pertanyaannya adalah, kalau teman-teman ini ada duit di rekeningnya teman-teman saat ini 500 juta, boleh nggak teman-teman jadiin uang itu untuk wakaf? Mau? Karena apa? Karena pada saat nanti kan kita belum tahu nih teman-teman, besok pagi kita nyampe nggak umurnya. Kali-kali aja besok pagi kita umurnya nggak nyampe 500 juta, itu juga nggak bisa kita manfaatin. Tetap ada dalam rekening kita, dan jangan salah, kalau kita tutup usia, uang 1 miliar pun di rekening kita itu nggak akan bisa keluar, teman-teman. Harus bikin yang namanya fatwa waris. Supaya apa? Supaya ahli waris bisa ngambil. Kalau misalnya pihak bank tahu pada saat kita tutup usia, anggaplah kita tutup usia jam 6 pagi, atau enggak jam 12 malam ini, tiba-tiba ada transaksi jam 2 pagi, penarikan uang, itu dianggap pencurian. Bayangin teman-teman, duit orang tua kita, duit kita. Anggaplah anak kita tahu PIN kita, diambil terus dibilang mencuri. Padahal kan uang orang tua kita. Jadi makanya aku ajak ini teman-teman malam ini. Kalau teman-teman ada duit 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar dalam rekening, yuk malam ini juga langsung kita wakafin untuk bangun masjid. Mau? Daripada duitnya nggak bisa ditarik. Ya kan? Nah, kalau misalnya belum ada, itu kalau udah ada. Kalau belum ada, terus gimana, Rin? Nabung dulu dong. Ya kan? Sekarang pertanyaannya mau nabung berapa lama, ya kan? Benar nggak? Mau nabung berapa lama untuk ngumpulin duit 500 juta? Dengan cara biasa, bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 1 juta. Bulan ketiga 1 juta. Terus bulan keempat 1 juta. Sampai dengan bulan ke-500 baru kekumpul 100 juta. Karena kan 500 bulan. Kalau kita 500 juta berarti kan 500 bulan. Kalau 1 miliar berarti kita 1000 bulan. Atau kurang lebih 41 tahun 6 bulan. Kalau umurnya kayak sekarang nih, umur aku 46 tahun, aku aja nggak yakin teman-teman bisa nyampe umur 97. Nggak yakin, 87, nggak yakin. Nggak tahu, nggak berani. Biarpun aku olahraga, biarpun kita mengkonsumsi makanan sehat, aku nggak berani bilang bahwa aku pasti sampai umur 87. Nggak berani. Karena apa? Karena tahu aku ngomong gue pasti 87, tentunya besok pagi udah nggak ada, kayak gimana ya kan? Atau enggak ntar malam udah nggak ada, kayak gimana ya kan? Artinya apa? Balik lagi, umur itu rahasia Allah. Jadi kita nggak, ini hanya apa? Ini hanya planning kita, rencana kita ngumpulin duit segini loh. Ini hanya rencana kita. Nah, kekumpul nggak? Kita nggak tahu. Tapi teman-teman, malam ini aku ajak nih teman-teman. Aku ajak teman-teman bisa punya wakaf 500 juta melalui program apa? Program Alisha. Nah, program wakaf Alisha adalah berwakaf dengan cara cerdas, mudah, terencana, dan pasti. Ya kan? Bulan pertama 1 juta. Nah, ini kebetulan ya fotonya, alhamdulillah aku sudah berwakaf di IKADI itu, dan sudah melakukan ikrar wakaf juga, nazir wakafnya itu ke IKADI. Terus bulan kedua kita juga berwakaf nih, menyisihkan. Kalau misalnya nanti kita nggak ada umur, ya kan? Kalau kita misalnya nggak ada umur, itu uang itu akan apa? Uang itu akan keluar nih. Ini dia. Bulan keempat misal tutup usia.
dana wakaf 500 juta itu akan keluar. Dan itu akan disalurkan ke siapa? Ke nazirnya tadi. Karena aku sudah berikrar, maka akan disalurkan ke nazir wakaf, yaitu nazir wakafnya siapa? Nazir wakafnya IKADI. Dan alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah saat ini kita memiliki beberapa nazir wakaf, yaitu ada Dompet Duafa, ada Al-Azhar, ya kan? Ada I-Wakaf, ada Rumah Wakaf, ada Wakaf IKADI, ada Yakesma. Ini beberapa nazir wakaf, ya kan? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kebetulan IKADI ini mau membangun 1000 masjid untuk umat, ya kan? Jadi gerakan 1000 masjid. Jadi kalau kita berwakaf ke IKADI, kita ikut berkontribusi untuk pembangunan 1000 masjid. Kecuali teman-teman menyebutkan, saya nggak mau masjid, saya mau sumur air minum misalnya kayak gitu ya, atau enggak saya mau bangun pesantren, nah sebutkan kayak gitu. Karena apa? Karena nanti ininya objek-objek untuk wakafnya itu akan berbeda kayak gitu. Nah ini IKADI ya. Terus ini kayak tadi aku bilang ada wakaf sumur, ada wakaf sekolah, wakaf pesantren, wakaf masjid kayak gitu. Terus dan ini beberapa teman-teman kita yang melakukan ikrar wakaf di Kampung Makfiro, Yayasan Makfiro Bina Umat. Di sana ada pesantren, terus ada masjid juga, ada apa namanya lembaga kesehatan kayak gitu. Nah ini dilakukan oleh Ibu Nur Aini Oktavia senilai 500 juta seperti itu. Terus ada lagi ini teman-teman kita yang sudah melakukan ikrar wakaf, yaitu Bapak Dr. Haji Kasmen itu senilai 400 juta, itu sama di Yayasan Makfiro Bina Umat. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi beberapa teman-teman kita yang sudah melakukan ikrar wakaf untuk masjid dan pendidikan kayak gitu. Nah, di situ 5 keistimewaan merencanakan wakaf melalui program kuantum wakaf, teman-teman. Yang tadi Alisha itu ya. Hati menjadi lebih tenang dalam bekerja dan beribadah. Karena apa? Karena kita sudah menyiapkan. Karena kita sudah menyiapkan bekal kita nanti. Ya kan? Kita sudah menyiapkan apa yang harus kita bawa. Ibaratnya kalau kita nih pergi, teman-teman. Misal kita pergi, anggaplah negara paling jauh dari Indonesia mana sih? Apa itu namanya? Anggaplah misalnya Kanada, ya kan? Jauh kan itu. Kita kan butuh persiapan, teman-teman. Kita mau bawa baju berapa? Bawa sepatu apa? Bawa uang berapa? Itu kan butuh persiapan. Nah, sama nih. Itu aja kita masih pulang lagi ke Indonesia, kita aja pakai persiapan. Lah ini kita pergi, udah nggak pulang-pulang lagi, teman-teman. Sekali ini kita pergi nggak pulang-pulang lagi. Percaya deh. Nggak ada orang yang pergi tuh udah pakai baju putih tadi tuh, kain kafan, terus pulang lagi ke dunia. Nggak ada. Nggak ada. Udah pergi, udah selamanya udah nggak bakal balik-balik lagi. Masa iya kita nggak nyiapin bekal sih, ya kan? Nah, terus yang kedua, nih, ringan dan optimal. Karena apa? Karena bisa direncanakan. Dan iurannya ringan, dapat dicicil. Kita nggak perlu mikirin, berarti harus kaya dulu dong gue untuk berwakaf. Nggak usah mikirin itu. Karena apa? Karena cukup menyisihkan 25.000, 30.000 sehari. Nah, itu dia. Teman-teman udah bisa berwakaf. Ingat ya teman-teman, aku benar-benar ya teman-teman. Ingat ini kata-kata aku. Masa iya sih kita berwakaf cuma 1.700 buat Allah. Bayar parkir di Alfamedia aja 2.000. Bayar kita ke toilet di mana ya? Bukan yang di tempat-tempat yang bagus ya, tapi misalnya tempat-tempat umum. Anggaplah Kebun Raya Bogor. Mungkin teman-teman siapa yang di sini yang ke Kebun Raya Bogor minggu kemarin? Ke toilet, buang air kecil aja, di sana itu bayarnya 5.000. Lah, ini kita wakaf cuma 1.700. Nggak malu, ya kan? Ke toilet aja 5.000. Masa iya kita cuma berwakaf 1.700 kayak gitu. Terus, ya nggak apa-apa dong, kita masih bisa nyisin 30.000 sehari. Ya 30.000 sehari kan masih lebih bagus daripada 1.700. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Terus, itu tadi, ta'awun dan berjamaah. Saling tolong-menolong sesama peserta dengan dana tabaru yang dihimpun bersama, serta pahala wakafnya bisa diniatkan untuk sekeluarga dan orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena tadi ya teman-teman, pada saat kita berwakaf, pada saat kita berikrar, pada saat kita pertama kali mau
ikut program wakaf ini, kita akan mengikuti yang namanya ikrar wakaf. Dan di dalam ikrar wakaf itu nanti akan dijelaskan tuh teman-teman, siapa sih yang akan menerima pahala jariahnya. Terus wakaf ini diniatkan untuk siapa? Untuk ayah almarhum, ibu almarhumah, kakek, nenek kita, kayak gitu kan. Karena balik lagi teman-teman, kita kan nggak bisa terus-terusan ngedoain mereka. Kalau aku tanya nih sekarang nih malam ini, teman-teman masih punya kakek nenek, masih punya orang tua. Teman-teman tadi pagi sholat subuh berdoa nggak untuk orang tuanya? Insya Allah, aku yakin teman-teman yang hadir malam ini sebanyak 37 orang di Zoom, aku yakin, hakul yakin, teman-teman yang sholat subuh tadi pagi pasti mendoakan orang tuanya. Yakin, siyakin-yakinnya. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman mendoakan kakek nenek, datu, oma, orang tua dari orang tua teman-teman? Doain nggak? Aku jujur, aku nggak doain. Kadang aku doain kalau ingat. Biasanya kalau ingat tuh kalau lagi mimpi ya, didatengin malamnya tuh mimpi. Nah, aku doain tuh. Oh, berarti kan mereka ingat sama kita ya, mereka minta doa dari kita. Tapi kalau nggak ingat ya aku nggak doain. Nah, permasalahannya adalah kalau orang tua kita udah nggak ada, terus yang mau doain kakek nenek kita tuh siapa? Kalau kitanya aja lupa. Kayak gitu teman-teman. Nah, inilah makanya pentingnya, penting banget itu untuk berwakaf tuh seperti itu. Karena apa? Karena doa-doa tadi tuh bisa putus. Dengan apa? Dengan seiring kalau kita udah lupa, kita itu nggak usah kita tutup usia, kita kita tidak berkemampuan lagi untuk mendoakan aja, itu bisa putus kayak gitu. Nah, sementara ini program ini kita diajak untuk apa? Saling tolong menolong sama peserta dengan dana tabarun dihimpun bersama. Pahala wakafnya pun udah diniatkan untuk siapa? Untuk mereka, untuk kita, kayak gitu teman-teman. Terus amanah dan berkah. Wakaf dikelola oleh nazir wakaf yang terpercaya dengan program wakaf yang bermanfaat buat umat seperti untuk dakwah, pesantren, masjid, rumah sakit, sumur, dan wakaf produktif lainnya, sehingga pahala wakafnya mengalir abadi. Artinya, selama objek wakaf itu masih digunakan, selama itulah pahala kita mengalir. Masjid dirubuhkan, contoh nih misalnya masjid yang lama, udah jelek, udah reot, dirubuhkan. Tapi kan di situ dibangun masjid lagi, masjid yang lebih bagus. Pondasinya salah satunya apa? Pondasinya mungkin tanah dari wakaf kita. Artinya apa ya? Selama itu masih dipakai, ya selama itulah manfaatnya masih jalan buat kita teman-teman. Pahalanya masih jalan buat kita. Nah, pertanyaannya teman-teman mau nggak kayak begitu? Mau nggak aku ajakin malam ini tuh untuk punya pahala yang seperti itu, untuk punya amalan jariah yang seperti itu? Mau nggak? Ya kan nggak usah sayang sama tas Hermes-nya, nggak usah sayang sama mobil Alphard-nya, nggak usah. Kalau itu mas disayangnya di dunia, kita sayang untuk mikirin akhirat, untuk mikirin akhirat kita. Karena apa? Karena cuma kita sendiri nih teman-teman yang bisa mikirin kayak gitu. Nah, wakaf melalui program Alisha itu adalah sebagai bentuk cinta dan tanggung jawab. Selain wakaf, program kuantum wakaf ini juga memberikan nilai warisan untuk ahli waris teman-teman. Ya, jadi contohnya adalah Pak Wakif usia 38 tahun ikut program Repro Syariah dan mengisikan 2 juta per bulan. Nah, Repro Syariah ini ada dana tabaruk, ini adalah kumpulan orang-orang yang mengikuti. Terus Kuantum Wakaf menyiapkan waris dan wakaf secara bersamaan kayak gitu. Jadi bukan hanya wakafnya tapi juga warisannya. Kalau bulan keempat sampai meninggal dunia atau bulan kedua atau bulan berapa meninggal dunia, karena apa meninggal dunia itu kan pasti ya, itu akan ada uang santunan sebesar 2,250 miliar rupiah kayak gitu. Nah, terus bisa di-split nih, bisa dibagi 1,25 miliar untuk warisan, terus sisanya 1 miliar untuk wakaf, ya kan? 1 miliar untuk wakaf. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menyiapkan untuk ahli waris kita juga bisa menyiapkan untuk bekal akhirat kita. Nah, ini sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 106 DSN tentang wakaf dan manfaat wakaf untuk asuransi kayak gitu ya. Nah, terakhir teman-teman, saat bin Abi Waqqas mewakafkan sepertiga dari hartanya. Jadi ini ada hadis riwayat Bukhari bahwa apa dari saat bin Abi Waqqas ia bercerita pada tahun Haji Wa'da Rasulullah SAW datangku untuk menjenguk ketika aku sakit keras. Aku berkata, ya Rasul, aku kini sakit.
sebagaimana engkau lihat, sedangkan aku orang berharta. Tidak ada yang menerima warisanku kelak kecuali seorang putriku. Bolehkah aku menyedekahkan sebesar 2/3 dari hartaku? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Jadi nggak boleh teman-teman. Kita punya harta terus karena kita sayang banget sama anak kita, itu kita kasih semua untuk anak kita, nggak boleh. 2/3-nya nggak boleh. Terus setengahnya yang menjawab tidak. Sepertiga itu banyak. Sungguh kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Kelak mereka mengemis pada orang lain, sungguh tidak ada nafkah yang kau berikan karena mengharap ridha Allah, melainkan kamu berpahala atasnya termasuk nafkah yang masuk ke mulut istrimu sendiri. Artinya apa teman-teman? Sembari kita menyiapkan wakaf, kita menyiapkan juga yang namanya waris. Untuk siapa? Untuk ahli waris kita, kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa menanyakan ini lebih jelasnya lagi dengan teman-teman yang mengundang ya, untuk jelasnya itu seperti apa kayak gitu. Nah, karena kita kan ini ya kejar waktu ya. Nah, bagaimana cara berwakaf melalui kuantum wakaf? Tentukan nama-nama siapa aja yang teman-teman mau mereka dapat pahala jariah dari wakaf ini. Orang tua kah, mertua, ipar, anak-anak, pasangan, suami istri, siapa aja teman-teman, tulis. Terus hitung, kedua nih, ini yang paling penting. Hitung nikmat Allah yang sudah Allah kasih untuk teman-teman. Hitung nikmat Allah. Hitung nikmat nafas, hitung nikmat sehat, punya 2 tangan, punya 2 kaki, punya 2 mata yang normal, punya hidung untuk bernafas, nggak perlu mancung teman-teman. Karena Allah itu menciptakan dengan keunikannya masing-masing, nggak perlu mancung. Tapi yang penting bisa bermanfaat, bisa bernafas, ya kan? Mancung nggak bisa bernafas, sama juga bohong, benar nggak? Ya kan? Nah itu nikmat loh teman-teman, itu nikmat. Nggak apa-apa nggak mancung, tapi yang penting bisa bernafas, nggak perlu oksigen untuk bernafas, ya kan? Tangan nggak perlu jari-jari yang lentik, nggak perlu. Tapi kita bisa memegang, kita bisa merasakan, kita bisa meraba, kita bisa memeluk, kita bisa merangkul. Itu adalah nikmat. Kaki, setiap hari kaki ini kita ajak untuk apa teman-teman? Untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi istri dan anak-anak kita, untuk menghidupi keluarga kita. Kaki ini kita ajak kemana-mana. Nggak mungkin kan teman-teman ada di Kebayoran Baru, kakinya ada di Kebayoran Lama. Nggak mungkin kan? Teman-teman di Kebayoran Baru, ya kakinya ada di Kebayoran Baru, barengan sama teman-teman, ya kan? Nggak mungkin kakinya pisah-pisah. Ya kalau bisa kaki pisah-pisah, ya itu kayak gimana coba? Itulah nikmat ya. Itu nikmat yang Allah kasih ke kita. Begitu indahnya, tapi kadang kita lupa. Karena apa? Kita terlalu menghitung duit yang ada di rekening. Padahal kita bisa berpikir dengan sehat, kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa tidak sakit gigi. Itu nikmat. Nikmat banget. Kita bisa merasakan bahwa rasanya bubur ayam tuh seperti ini loh. Rasanya sate itu seperti ini loh. Itu nikmat. Tapi kita lupa kayak gitu. Makanya bagian kedua, hitung nikmat yang Allah sudah kasih selama ini. Hitung. Baru terakhirnya, hitung berapa rupiah yang pantas untuk diwakafkan kepada Allah setiap bulannya. Pahalanya bukan untuk Allah. Allah cuma minta keridoan kita, keikhlasan kita untuk menyisihkan sedikit aja dari nikmat yang udah Allah kasih. Sedikit aja dari yang udah Allah kasih. Allah cuma minta itu teman-teman. Allah nggak minta banyak. Allah cuma minta sedikit aja. Nah, hitung berapa yang pantas. Oke, tadi aku bilang, apakah 1.700 pantas buat Allah? Malu nggak kita sama Allah? Kita dikasih nikmat kayak begini-gini, terus kita kasih cuma 1.700. Bahkan, kalau menurut aku ya teman-teman, 100 miliar pun untuk Allah, itu masih amat sangat kurang. 100 miliar pun itu nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Masih amat sangat kurang dengan nikmat yang Allah kasih ke kita. Beneran deh. Itu benar-benar teman-teman kita harus merenungkan, dan itu harus kita renungkan tiap hari. Mungkin teman-teman bisa melakukan pada saat sebelum tidur, pada saat kita jangan terlalu sering melihat ke atas teman-teman. Kita lihat ke diri kita lihat ke bawah. Berapa banyak orang-orang yang kurang beruntung karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Berapa banyak orang-orang yang kurang beruntung karena mereka hujan-hujanan, sementara kita bisa duduk dengan tenang di dalam mobil kita, dengerin musik, walaupun macet. Berapa banyak orang yang kurang beruntung karena tidak memiliki anak,
Sementara kita punya anak-anak di rumah, kita bisa mendengar suara mereka, kita bisa sambil mengajarkan mereka, ya kan? Nah, itu yang kita harus apa? Kita harus hitung-hitung seperti berapa yang pantas buat Allah. Nah, kalau teman-teman udah dapat angkanya, tanyakan ke hati teman-teman, ikhlas nggak ya? Insya Allah teman-teman, insya Allah itu ikhlas. Apalagi teman-teman, aku mau kasih tips nih satu lagi. Nggak apa-apa loh teman-teman, kita beli kain kafan untuk diri kita sendiri. Kita simpen di rumah. Kita simpen di dalam lemari. Kita simpen di tempat, jangan simpen di gudang teman-teman. Kalau di gudang kita nggak bisa ngelihat. Tapi simpen di dalam lemari. Lemari pakaian kita. Taruh di tengah-tengah baju kesukaan kita. Kan ada tuh, pasti kita punyalah baju yang sering itu lagi dipakai, hijab, itu lagi yang dipakai, itu lagi. Taruh di sela-sela itu. Itu mengingatkan kita bahwa apa? Bahwa sesuka-sukanya kita dengan sutra kita, sesuka-sukanya kita dengan hijab kita, sesuka-sukanya kita dengan pakaian kita, tapi pada akhirnya hanya kain putih itulah yang nanti akan membalut kita untuk pulang menghadap Allah. Ya teman-teman. Nah, kalau ternyata masih berat di hati, tips dari aku adalah coba lihat rumah dan kendaraan yang Allah titipkan. Pantas nggak kita untuk akhirat masih pikir-pikir? Lihat teman-teman, kendaraan dan rumah itu titipan dari Allah. Kita ini nggak jago, kita ini nggak pintar, kita ini nggak ada apa-apanya teman-teman. Kayak tadi aku bilang, kalau Allah nggak ridho, Allah nggak mungkin kasih kita itu. Jadi kita jangan kegeeran. Kita bisa beli BMW, kita bisa beli Mercy karena kita hebat. Bukan, itu karena Allah. Jadi setiap kali kita mau melakukan kebaikan, setiap kali terutama kita mau wakaf, mau sedekah, kita ingat lagi bagaimana sih ini udah dikasih sama Allah, masa iya sih kita masih hitung-hitungan? Kita ingat lagi, kita ingat lagi, kita ingat lagi. Insya Allah teman-teman, dengan jalan seperti itu, kita akan lebih apa? Kita udah lebih ikhlas untuk apa? Untuk ngelepasin apa yang sebenarnya itu hanya sekedar titipan kayak gitu. Nah, dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga saya tercinta, hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Quantum Wakaf. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terakhir teman-teman, dan ini benar-benar terakhir, Umar bin Khattab pernah berkata, bersama 10 orang aku menemui Nabi SAW, lalu salah seorang di antara kami bertanya, siapa orang yang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, mereka itulah orang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Insya Allah teman-teman, kita termasuk di dalam orang-orang itu. Kita siapkan sama-sama ya teman-teman. Mulai malam ini kita niatkan semuanya itu untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat nanti. Demikian Pak Ustadz Zulhamdi, sharing dari saya. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman kalau ada kata-kata saya yang menyakiti. Semua kesalahan datangnya dari saya karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Wabarakatuh. Allah ini Ibu Rinta ya sudah memberikan edukasinya, semangat kepada kita semua untuk bagaimana kita menyiapkan yang terbaik untuk bekal kita tentunya ya, dan caranya sudah juga dikasih tahu. Nanti tinggal silakan hubungi yang mengundang. Karena kita memfasilitasi, ya kita sebagai duta wakaf, duta Quantum Wakaf, ya para pensiar wakaf ini memfasilitasi untuk menyalurkan wakafnya ke lembaga-lembaga, diantaranya yang rutin kita lakukan setiap 2 pekan itu ke Kampung Mafiro dan ke lembaga wakaf IKADI ya. Jadi kalau Mafiro itu di Caringin Bogor, kita bawa. Kalau hari kemarin di tanggal 18 September kita ada 7 orang ya ikrar wakaf ya, 7 orang yang melakukan ikrar wakaf melalui program Quantum ini. Ya, jadi silakan ya per bulan mau berapa nanti bisa kita hitung ya. Pilihan wakafnya nanti ada tabelnya juga, nanti silakan hubungi yang mengundang, nanti diberikan tabelnya. Kita sanggup berapa? Contoh kita sanggupnya sebulannya 500.000 boleh. Ya kita sanggupnya sebulan 1 juta boleh, nanti kita hitung berapa wakafnya ya. Berapa nanti wasiat wakaf kita untuk
lembaga yang kita tunjuk ya, ataupun yang kedua bisa menjadi hak ahli waris nanti yang kalau kita meninggal dunia pun ahli waris punya bekal ya. Kalau mau ke IKADI juga ada di sini dekat juga di apa namanya Bambu Apus ya, itu juga rutin kita lakukan setiap Sabtu ya, proses ikrar wakafnya insya Allah. Jadi poinnya adalah kita ada cara berwakaf ya. Bercara wakaf artinya begini, yang seperti disampaikan Mbak Rita, saya mau menggarisbawahin aja. Dengan kita punya wakaf sejak hari ini, insya Allah kita lebih tenang ya. Kita ada keajaiban nih tadi barusan juga nih tadi ada WA dari Nia namanya. Kemarin dia ikut salah seorang yang ikut ikrar wakaf juga di Kampung Maghfirah. Keajaiban setelah berwakaf, selang sehari setelah ikrar wakaf, Allah bayar kuantan senilai yang aku wakafkan. Masya Allah ya. Masya Allah jadi pengen nambah wakaf. Jadi memang seperti itu ya, di antara mereka yang sudah berwakaf, banyak sekali, ya banyak sekali yang, ya tujuan kita bukan pengen dapat keajaiban dari Allah, tapi kan Allah sudah menjanjikan keajaiban itu sendiri. Ya, dalam surat Al-Baqarah kemarin Ustaz Hatta juga tadabbur itu indah sekali ya. Al-Baqarah 267, 268, 269 itu seringkali memang ada kekhawatiran dalam diri kita ketika kita rutin mengeluarkan harta untuk wakaf ya, untuk infak, untuk sedekah di jalan Allah itu setan membisiki ya, menakut-nakuti dengan nanti kurang lah ya, nanti kamu nggak bisa bayar lah, nanti bulan depannya gimana lah ya kan, nanti anak kamu sekolah gimana, nanti bayar ini itu gimana. Nah, itu memang benar adanya ya, dan itu Al-Qur'an yang bicara, asyaitonu ya'idukumul faqra. Itu kemarin di tadabbur Ustaz Hatta gitu ya, tetapi Allah menyampaikan, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah apa namanya menjanjikan kepada kalian ampunan dan fadla. Nah, fadla itulah ya sebuah keajaiban, baik keluasan rezeki, ya kemudahan, kesehatan dan seterusnya. Karena memang efek dari memberikan harta di jalan Allah itu Allah ganti langsung cash ya. Walaupun memang di akhirat pasti akan mendapatkan pahala yang lebih besar sekali. Ya, tidak lain tidak bukan lah kita sama-sama mengajak pada kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di malam hari ini. Silakan hubungi yang mengundang, ya insya Allah kita bantu prosesnya. Ya, kita buat dulu program wakafnya. Nanti kita tulis nama-nama yang diniatkan wakaf, ya. Nanti kita siapkan juga ikrar wakafnya. Nah, setelah semuanya siap, kita agendakan dengan Ustaz Hatta nanti kapan waktunya. Tapi waktu terdekat adalah insya Allah tanggal 2 Oktober. Kita ada ikrar wakaf lagi di Kampung Maghfirah yang sudah daftar ada 4 orang insya Allah. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya, dan mudah-mudahan kita bisa tambah lagi insyaallah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.